antara ada dan menjadi atau being dan becoming di dalam diskusi-diskusi filsafat biasanya diletakkan secara bertentangan, atau antara yang tetap dan yang berubah itu biasanya juga dikontradiksikan. Tetapi bagaimana kemudian jika dua pandangan ini coba disatukan? Saya kira salah satu filosof yang mencoba untuk memberikan jawaban antara perpaduan yang ada dan yang berubah ini adalah Heraklitus. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana pandangan Heraklitus tentang ada dan yang menjadi. Heraklitus adalah salah satu filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dia lahir di kota bernama Efesus. Heraklitus oleh berbagai kalangan dianggap sebagai seseorang yang melankolik, suka menyendiri, soliter. Tentu saja pernyataan-pernyataan ini atau gambaran karakter ini didapat dari fragmen-fragmen yang diatributkan kepada Heraklitus. Setidaknya itu yang menjadi penilaian Frederick Copleston di dalam bukunya yang bercerita tentang filsafat Yunani. Memang kalau kita berbicara filsafat Yunani, Heraklitus ini sering disebut sebagai filosof yang bertumpu kepada perubahan. Jadi gagasan besarnya dianggap bahwa segala sesuatu adalah berubah. Jadi segalanya adalah perubahan. Tidak ada yang pasti. Dalam gagasan ini biasa dia dipertentangkan dengan Parmenides yang bicara tentang yang ada atau being. Jadi kalau Heraklitus ini adalah segalanya becoming, kalau Parmenides segalanya adalah being. Ada dan yang menjadi, tetap dan yang terus berubah. Nah, Heraklitus biasa diletakkan di dalam posisi segalanya itu berubah. Pernyataan-pernyataan ini atau berbagai pandangan itu biasanya didasarkan kepada fragmen-fragmen Heraklitus yang sebetulnya fragmen itu sendiri jumlahnya masih perdebatan. Ada yang bilang 60 fragmen, ada yang bilang 130 fragmen. John Burnet misalnya menyebut ada 130 fragmen. Nah, dari fragmen itu kemudian coba dibaca, dianalisa bagaimana pandangan Heraklitus ini tentang kosmologi, tentang mikrokosmos, dan karakter atau sifat utama dari semesta ini. Saya mencoba melihat berbagai fragmen Heraklitus di dalam bukunya John Burnet. Saya coba catatkan di sini berbagai fragmen-fragmennya. Saya coba bacakan, nanti kita elaborasi dengan bagaimana pandangan Heraklitus itu sendiri. Misalnya saya langsung mulai dari fragmen 21 karena ini yang paling penting dan paling banyak dibicarakan oleh teman-teman. Fragmen 21 berbunyi, transformation of fire are first of all sea, and half of the sea is earth, half of with will. Jadi transformasi api itu mula-mula adalah laut, kemudian menjadi separuh dari laut itu adalah bumi, kemudian separuhnya lagi adalah angin. Kemudian fragmen ke-26 dia bilang begini, fire in its advance will judge and convict all things. Api di dalam perkembangannya akan menghakimi dan menghukum segala sesuatu. Kemudian fragmen ke-32 dia bilang begini, the sun is new every day. Matahari selalu baru setiap hari. Fragmen ke-36 dia bilang, God is day and night. Tuhan adalah siang dan malam. Winter and summer, musim hujan dan musim panas. War and peace, perang dan kedamaian. Surfeit and hunger, kenyang dan lapar. But he takes various shapes, tetapi dia mengambil bentuk yang berbeda-beda. Just as fire, when it is mingled with spices, it names according to the savor of age. Jadi fire ini persis seperti campuran bumbu, kira-kira ketika dirasa maka dia akan terasa sebagaimana lidah yang merasakan dari setiap orang itu. Nah, ini yang paling terkenal. You cannot step twice into the same river, for fresh water are ever flowing in open you. Kamu tidak akan pernah bisa melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama, karena air yang segar itu selalu mengalir.
Dan fragmen yang ke-57 ini yang terakhir yang dalam catatan saya mengatakan begini, good and ill are one. Jadi baik dan buruk itu adalah satu. Ini berbagai fragmen yang menyatakan bahwa pemikiran Herakleitos setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, dia berbicara tentang api, sebagaimana pemikir-pemikir sebelumnya mencoba mencari arche. Arche dalam hal ini tidak hanya bagaimana asal-usul semesta, tetapi bagaimana bentuk harmoni semesta itu terjadi. Jadi persis sebagaimana Thales misalnya menyatakan air, kemudian ada Simines misalnya menyatakan udara sebagai arche atau anasir utama dari semesta ini. Tetapi kemudian Herakleitos memilih api. Kemudian yang kedua, dari berbagai fragmen tadi menyatakan bahwa Herakleitos itu disebut-sebut sebagai filosof yang berbicara tentang segalanya berubah. Sebagaimana api kemudian bisa mengubah segala sesuatu. Sebagaimana kita tadi dikatakan, kita tidak akan pernah bisa turun ke dalam sungai yang sama karena air itu terus mengalir. Kemudian yang ketiga, Herakleitos biasa disebut sebagai filosof yang berbicara tentang kontradiksi, tentang pertentangan, tentang dialektika. Ini sebagaimana misalnya dikatakan Tuhan itu adalah siang dan malam tadi, lapar dan kenyang, musim hujan dan musim panas, baik dan buruk itu adalah satu misalnya. Nah, 3 hal inilah yang mengkonstruksi pemikiran Herakleitos menurut saya. Dari 3 hal inilah saya kira kita dapat menganalisis bagaimana pandangan Herakleitos tentang ada dan yang menjadi. Saya kira Herakleitos tidak sepenuhnya sebagai filosof yang berbicara tentang segalanya perubahan, tak ada yang lain. Ketika dia menetapkan api sebagai arche dari semesta ini, maka artinya dia masih memiliki satu kepastian, satu ketetapan bahwa api inilah yang menjadi sumber dari segala sesuatu di semesta ini. Api tidak hanya berbicara tentang kosmos sebagai pembentuk secara keseluruhan semesta ini, tetapi juga bagi Herakleitos api ini menyiratkan sesuatu yang sifatnya mikrokosmos. Karena itu jiwa manusia dia gambarkan sebagai api. Jadi api makrokosmos sekaligus mikrokosmos. Ini satu pandangan kosmologis yang penting menurut saya untuk melihat gagasan Herakleitos. Kemudian yang kedua, keterkaitannya dengan perubahan. Memang bagi Herakleitos segala sesuatunya itu adalah berubah. Tetapi perubahan itu sebetulnya bersandar kepada ketetapan. Artinya penilaian kita kepada perubahan itu tetaplah berangkat dari satu ketetapan. Jadi perubahan itu berubah dari yang tetap. Jadi penilaian kita berubah karena ada yang tetap. Kalau segalanya berubah, maka segala sesuatunya menjadi relatif dan tidak ada nilai di situ, tidak ada yang bisa dibicarakan di situ. Bahkan pernyataan paling relatif pun itu masih menolak pernyataan itu disebut sebagai relatif. Atau orang-orang yang berada di sisi kaum relativis itu pun menolak untuk menetapkan pandangan dia sebagai yang relatif. Kemudian berikutnya tentang kontradiksi. Nah, kontradiksi ini adalah apa yang masuk di dalam perubahan. Jadi perubahan itu bukanlah perubahan yang sembarangan kira-kira. Perubahan bukanlah kekacauan, tapi perubahan yang terjadi di dalam satu harmoni atau satu ketentuan alamiah yang dia sebut sebagai satu kontradiksi, suatu pertentangan. Nah, pertentangan yang dia maksud ini seperti yang tadi dibilang, siang dan malam, lapar dan kenyang, baik dan sakit. Jadi pertentangan di dalam istilah Herakleitos ini bukanlah saling meniadakan. Jadi bukan kenyang sekaligus lapar atau baik sekaligus sakit, bukan begitu. Kalau dalam tafsirnya John Burnin, kenyang dan lapar dalam bahasa dia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga sehat dan begitu juga dengan sehat dan sakit. Ini dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita disebut sehat ketika ada sakit, kita disebut naik ketika ada yang turun, kira-kira begitu. Jadi perubahan itu terjadi di dalam suatu harmoni yang bersifat dialektis itu. Walaupun kemudian memang di dalam perdebatan berikutnya, terutama oleh Aristoteles, Herakleitos banyak dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip logis, yaitu prinsip non kontradiksi, bahwa A itu
ya A. A tidak mungkin sekaligus non-A. Itu prinsip non-kontradiksi. Dianggapnya Heraklitos mengabaikan prinsip logis itu. Tetapi apakah memang demikian penilaian kita kemudian? Sebetulnya kalau kita coba lihat apakah A sekaligus non-A atau sakit sekaligus sehat, itu adalah sesuatu yang mustahil secara logis. Penilaian ini sebetulnya terlalu bernuansa manusiawi menurut Setiowibowo, ya. Seolah-olah menutup kemungkinan lain di luar itu. Toh manusia juga belum memastikan secara keseluruhan semesta ini apakah memang yang tak terjangkau oleh manusia ini memang betul-betul tidak ada A sekaligus non-A, sakit sekaligus sembuh. Jadi sikap bijak yang bisa kita ambil dari prinsip kontradiksi yang dinyatakan oleh Heraklitos ini adalah kita mencoba membuka diri sebetulnya menurut Setiowibowo untuk kepada kemungkinan-kemungkinan kebenaran lain yang bisa datang kepada diri manusia. Jadi kita tidak mengkungkung dalam suatu dogma yang bernama prinsip non-kontradiksi. Jadi dengan demikian bisa kita beri garis tegas bahwa Heraklitos sebetulnya bukanlah filosof yang murni berbicara segalanya berubah dan tidak ada yang lain selain perubahan, sebagaimana misalnya dicatat oleh dialog-dialog bukunya Plato. Tetapi bahwa bagi Heraklitos ada ketetapan juga ada perubahan. Jadi perubahan dan ketetapan itu adalah satu hal yang membentuk, yang menjadi harmoni bagi perubahan atau kepastian bagi pengetahuan manusia di semesta ini.